I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 PIK ingin menjelaskan proses produksi skala industri yang kami buat. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Salahuddin Al-Ayyubi dengan NIM 22016. Perkenalkan, saya Putri Tambunan dengan NIM 22023. Perkenalkan, saya John Dewi Popa dengan NIM 2211. Nah, di sini proses produksi atau produksi skala industri yang dibuat yaitu pembuatan dari vinyl chloride monomer dengan proses thermal cracking. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Putri. Pada Putri, kami persilahkan. Oke, vinyl chloride adalah suatu organoklorida yang juga disebut sebagai monomer vinyl chlorida atau yang disingkat dengan VCM atau chloroethena. Vinyl chloride itu senyawa yang tak berwarna yang merupakan bahan kimia penting di industri yang digunakan dalam produksi polimer propilin klorida atau PVC. Nah, dalam tugas kami ini ada 2 bahan yang digunakan. Yang pertama itu vinyl chlorida dengan satu lagi etilen diklorida atau EDC. Etilen diklorida adalah bahan kimia penting yang digunakan dalam produksi plastik dalam industri sebagai pelarut. Nah, dalam produksi pestisida dan dalam banyak aplikasi industri lainnya. Sifat fisik dari etilen klorida yaitu dia berwujud cair, tidak berwarna, berbau aromatik seperti kloroform. Sifat kimianya, dia mudah terbakar, dapat menyebabkan korosif, dan juga memiliki toksikologi yang berbahaya bagi saluran pernapasan, kulit, dan mata. Selanjutnya, vinyl chlorida monomer atau VCM yang memiliki sifat fisik berwujud cair, tidak berwarna, dan berbau manis. Dia memiliki sifat kimia yang berpolimerisasi, mudah terbakar, korosivitas, memiliki toksikologi, yaitu vinyl chlorida yang memiliki zat beracun yang dapat menyebabkan kerusakan saluran pernapasan, kulit, dan mata. Selanjutnya, dalam proses industri ini ada proses halogenisasi. Nah, proses halogenisasi yang digunakan dalam pembuatan vinyl chlorida monomer atau VCM dengan proses thermal cracking yang merupakan proses klorinisasi secara langsung. Dalam proses ini, etilen dan klorin atau yang dihasilkan dari elektrolisis garam. Dia bereaksi dalam reaktor yang berisi katalis untuk membentuk bahan EDC atau etilen diklorid. Nah, kemudian EDC ini diolah melalui proses thermal cracking untuk menghasilkan VCM. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Januari. Selanjutnya merupakan langkah proses dari cracking etilen diklorat menjadi vinyl chloride monomer yang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, tahap penyimpanan bahan baku etilen diklorat fase cair disimpan dalam tangki penyimpanan dengan kondisi 30 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Kemudian dialirkan ke static mixer dengan tenaga dari pompa sentrifugal untuk membuat campuran edisi menjadi homogen. Selanjutnya tahap kedua, preparasi bahan baku. Pada tahap ini bahan baku atau edisi diubah secara fisik agar sesuai dengan kondisi reaktor. Edisi tersebut keluar mixer akan dilewatkan pada pompa sehingga tekanannya naik menjadi 18,5 atm
sebelum masuk ke dalam furnace economizer untuk dinaikkan suhunya menjadi 200 derajat Celcius. Edisi keluaran furnace dilewatkan pada vaporizer yang memanfaatkan panas produk untuk menaikkan suhu menjadi 260 derajat Celcius dan merubah fase umpan menjadi gas. Umpan edisi fase gas akan dilewatkan pada heat exchanger yang juga memanfaatkan panas produk untuk menaikkan suhu umpan menjadi 360 derajat Celcius dengan tujuan mengurangi penggunaan natural gas dan mencegah pembentukan koktail produk. Tahap ketiga, tahap reaksi. Edisi dalam fase gas masuk dalam reaktor pada suhu 360 derajat Celcius dan tekanan 18 atm akan mengalami reaksi pengkahan atau cracking. Reaksi tersebut merupakan reaksi endotermis atau membutuhkan panas yang berlangsung pada reaktor flow. Pada reaksi ini terjadi reaksi cracking dari edisi atau etilen diklorat menjadi PCM dan HCl atau vinyl klorat monomer dan samklorida. Produk keluar dari furnace yaitu PCM, HCl, asetilin, dan edisi yang tidak bereaksi keluar dari reaktor pada suhu kurang lebih 590 derajat Celcius. Untuk mencegah pembentukan pop, produk furnace harus segera didinginkan hingga baru dilewatkan pada heat exchanger dan vaporizer yang panasnya dimanfaatkan untuk menguapkan dan memanaskan umpan edisi. Selanjutnya produk PCM direkomendasikan menuju Twin Tower untuk diturunkan kembali suhunya secara mendadak dengan prinsip direct contact heat transfer. Produk keluar dari Twin Tower selanjutnya memasuki tahap separasi dan yaitu tahap keempat. Pada tahap ini merupakan tahap pemisahan dan kemudian dari produk hasil reaksi. Produk reaktor yang sudah diturunkan suhunya diumpankan ke dalam kondensor spasial dan separator untuk dipindahkan fase gas yang merupakan asetilin dan HCl dan fase cair PCM, edisi, dan PCA. Hasil atas separator fase gas dilewatkan pada expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 1,5 atm sehingga suhu turun menjadi Celcius dan diumpankan ke dalam absorber. Dari absorber diperoleh HCl 30% yang disimpan di dalam tangki penyimpanan HCl pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1,1 atm. Selanjutnya atau fase cair diturunkan menggunakan cooler menjadi 65 derajat Celcius. Sebagian produk hasil bawah ini diumpankan kembali ke Twin Tower sebagai coolant, sedangkan sisanya diumpan ke dalam kolom distilasi. Umpan distilasi dialirkan ke expander untuk diturunkan tekanan dari 17,4 atm menjadi 6,5 atm sehingga suhu turun menjadi 69,99 derajat Celcius. Hasil bawah separator diumpankan ke dalam kolom distilasi pada kondisi cair jenuh untuk dipisahkan produk utamanya yaitu PCM dari edisi. Produk utama PCM dibuat sebagai hasil atas dengan kemurnian 9,9%, sedangkan edisi yang merupakan hasil bawah dengan memperoleh kemurnian minimal 99,7%. PCM disimpan pada kondensi cair di dalam tangki bertekanan dengan suhu dan tekanan 35 derajat Celcius dan 6,3 atm. Sedangkan edisi dialirkan melewati pipa sebagian sebagai recycle menuju mixer dan sebagian di blower. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayubi. Oke, jadi setelah dijelaskan tadi spesifikasi bahannya, penjelasannya apa, dan juga tahap-tahap prosesnya, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan di sini teknologi atau alat yang digunakan untuk membuat vinyl chloride monomer
tersebut. Nah, alat yang pertama kita gunakan yaitu ada mixer. Mixer digunakan untuk mencampur bahan baku dengan arus recycle. Jenisnya berbatang pengaduk 6 buah, lalu bahannya ada stainless steel, dan tipe dari mixernya ini silinder bervertikal, mempunyai tutup atas dan alas yang berbentuk toris tersial. Lalu ada alat selanjutnya yaitu heat exchanger. Exchanger di sini kita gunakan ada sebanyak 3. Exchanger yang pertama digunakan untuk menaikkan suhu umpan sebelum masuk alat selanjutnya, berbentuk berbentuk cell and tube, lalu bahannya carbon steel. Alat selanjutnya yaitu vaporizer. Vaporizer gunanya untuk menguapkan umpan sebelum dimasukkan ke dalam reaktor. Tipe dari vaporizer yang digunakan yaitu double pipe exchanger. Bahan stainless steel SAE 322. Lalu selanjutnya ada hex exchanger yang kedua. Nah, di exchanger yang kedua ini gunanya untuk menaikkan suhu dari umpan sebelum memasuki reaktor ke dalam reaktor. Lalu tipenya ada cell and tube berbahan carbon steel. Nah, jadi di sini suhunya itu dinaikkan secara perlahan-lahan dari heat exchanger baru masuk ke heat exchanger lagi kedua. Selanjutnya ada reaktor. Reaktor gunanya terjadi tempat untuk reaksi thermal crackingnya dari bahan ethylene dichloride menjadi TCM, HCl, dan asetilen. Nah, TCM ini hasil atas dan HCl dan asetilen hasil bawahnya. Lalu alat selanjutnya yaitu ada quencher. Quencher gunanya untuk pendingin produk keluaran dari reaktor, bertipe silinder bervertikal dengan alas bawah yang kerucut. Selanjutnya kita gunakan ada kondensor. Kondensor yang kita gunakan di sini ada 2. Untuk kondensor yang pertama fungsinya mengkondensatkan hasil dari quencher. Jenisnya cell and tube berbahan stainless steel. Alat selanjutnya yaitu separator. Nah, di separator ini memiliki fungsi untuk memisahkan umpan cair dan uap. Nah, jenis dari separator yang digunakan yaitu vertical knock-out drum, lalu berbahan high alloy steel. Alat selanjutnya yaitu heat exchanger yang ketiga. Untuk di sini heat exchanger-nya berfungsi menurunkan suhu dari umpan sebelum memasuki menara destilasi, berbentuk atau bertipe cell and tube, lalu berbahan carbon steel. Nah, alat selanjutnya yaitu absorber. Absorber di sini berfungsi sebagai penyerap dari bahan HCl, bahan hasil yang bawahnya. Nah, lalu jenisnya yaitu tower berbahan stainless steel. Selanjutnya yaitu menara destilasi. Di menara destilasi memiliki fungsi untuk memisahkan produk hasil atas TCM dari produk hasil bawah yaitu EDC dan TCE. Bertipe tri-tower, lalu ada bahannya yaitu carbon steel. Nah, alat selanjutnya yang digunakan yaitu reboiler. Di reboiler di sini berfungsi untuk menguapkan hasil bawah keluaran menara destilasi. Oh ya, di sini kita menggunakan menara destilasi ada 1. Lalu yang di reboiler tadi kan umpan bawahnya berarti diumpankan balik lagi ke quencher untuk digunakan lagi gitu sebagai umpan. Bahannya di recycle. Lalu jenisnya ada cell and tube dan berbahan stainless steel. Selanjutnya
alatnya yaitu akumulator. Nah, akumulator memiliki fungsi untuk menampung kondensat dari menara destilasi. Nah, tipenya silinder horizontal. Lalu ada bahannya terbuat dari karbon steel. Selanjutnya ada kondensor yang kedua. Kondensor yang kedua berfungsi untuk mengkondensat hasil dari keluaran menara destilasi yang pertama. Jenisnya yaitu cell and tube berbahan stainless steel. Alat selanjutnya ada heat exchanger. Di heat exchanger ini untuk menurunkan suhu produk sebelum masuk tangki produk VCM. Jadi hasilnya tadi kan udah dapat VCM. VCM itu dimasukkan ke dalam tangki untuk disimpan paling maksimal selama 7 hari. Tipe cell and tube berbahan karbon steel. Lalu ada tangki yang di sini sebanyak 3. Ada tangki untuk EDC untuk menampung bahan baku selama 7 hari. Yang ditampung selama 7 hari itu ya bahan baku EDC-nya. Selanjutnya ada tangki VCM itu untuk menampung hasilnya tadi. Lalu ada tangki HCl. Untuk bahan yang digunakan, tangkinya itu digunakan stainless steel untuk di EDC dan VCM. Lalu di tangki HCl kita menggunakan head steel alloy. Selanjutnya ada pompa di sini digunakan untuk mengalirkan fluida berbentuk sentrifugal. Nah, pompa di sini yang kita gunakan ada 4. Pertama untuk mengalirkan dari ke mixer, lalu ada mengalirkan ke economizer, lalu mengalirkan ke reboiler, dan juga ke akumulator. Ada satu lagi pompanya untuk dialirkan dari absorber ke tangki HCl. Mungkin sekian penjelasan saya tentang alat-alatnya. Nah, jadi kesimpulan dari produk ini, untuk produksi perancangan produk ini kapasitasnya sangat banyak karena sangat berkembang di Indonesia. Kebutuhannya semakin hari semakin meningkat pesat. Jadi untuk bahan baku VCM ini bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan polimer PVC atau sebagai bahan tambahan lain dalam proses atau dalam buat segala industri. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.